إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayolah ikhwah azakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan talabul ilmi dan tahsil berkaitan dengan manhaj. Ayolah ikhwah azakumullah, kita ini wajib menuntut ilmu syar'i sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Seorang talibul ilm ada kewajiban dan ada dua amanah yang dia wajib pikul dan dia wajib laksanakan. Yang pertama, amanah tahammul. Yang kedua, amanatul ada. Seorang talibul ilm ada dua amanah yang wajib dia laksanakan. Yang pertama, amanah at-tahammul. Yang kedua, amanah al-ada. Amanah at-tahammul artinya kewajiban dia untuk terus talabul ilmi. Tidak boleh dia berhenti untuk ilmu sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban dia. Nuntut ilmu wajib terus dawam sampai kita wafat. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya, sampai kapan wahai imam nuntut ilmu? Ila an adkhulal qabra, sampai aku masuk ke liang kubur. Ini wajib. Jadi predikat kita, saya dan antum sama sebagai talibul ilm. Kalau sebagai talibul ilm nggak boleh berhenti. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, nuntut ilmu tetap jalan. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka juga mengalami berbagai macam cobaan, ujian, musibah, penguasa yang zalim, peperangan dan yang lainnya, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk talabul ilmi. Itu antum harus ingat itu. Predikat kita sebagai talibul ilm harus terus menuntut ilmu, nggak boleh berhenti, karena ini merupakan ibadah dan ini merupakan jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sudah pernah menuntut ilmu, sudah ngaji, sudah lulus dari pondok, sudah pernah sekolah di lembaga tertentu, sudah pernah keluar, tetap nggak cukup. Nuntut ilmu terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Itu talibul ilm. Begitulah yang kita lihat para ulama salaf. Apapun yang terjadi, musibah yang terjadi, gak pernah mereka berhenti talabul ilmi. Hatta ada wabah, talabul ilmi tetap. Meskipun mereka gak datang, tetap talabul ilmi. Mereka baca kitab-kitab, mereka nulis dan segala macam. Gak pernah berhenti sampai mereka diwafatkan oleh Allah. Yang ini harus terus, semangat ini gak boleh berhenti. Seorang talibul ilm, kalau orang bekerja, usaha, dagang dan nggak pernah berhenti mereka, bahkan yang lebih daripada itu orang berbuat dosa dan maksiat, maka kita sebagai talibul ilm nggak boleh berhenti. Apapun yang terjadi, itu harus ingat itu dan harus semangat. Seorang talibul ilm harus semangat, nggak boleh dia malas. Nggak boleh dia lemah, nggak boleh futur, nggak ada itu futur, nggak ada. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz.
Berkemohon keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Ingat, jangan lemah, jangan malas, jangan futur. Harus semangat seorang talibul ilm. Gak ada kajian, ya baca kitab, baca buku. Banyak buku yang bisa kita tamatkan. Tapi harus terus. Dan tetap harus ada bimbingan ustadz. Ini talabul ilmi. Dan talabul ilmi yang antum harus ingat, bagaimana talabul ilmi ini mendekatkan kita kepada Allah. Antum lihat para ulama selalu mengingatkan bahwa kita nuntut ilmu ini bagaimana supaya timbul rasa takut kita kepada Allah. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu, semakin takut kita untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Itu ilmu. Sebagaimana dikatakan juga oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, bahwa nuntut ilmu itu yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Artinya kita nuntut ilmu ini, bagaimana dengan nuntut ilmu tambah kita dekat kepada Allah, bukan tambah jauh. Bukan tambah berbuat dosa, bukan. Bukan tambah membangkang, bukan. Tambah dekat kita kepada Allah, tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah takut kita kepada Allah. Ini perhatikan. Dan antum perlu ingat juga bahwa talabul ilmi ini yang ada kesungguhan, yang ada keseriusan. Gak ada nuntut ilmu itu dengan permainan, gak ada. Sekarang ini sudah dicampur aduk. Nuntut ilmu dengan permainan, apakah dengan main motor, dengan moge, dengan grup ini, grup ini. Kok jadi permainan agama ini? Dunia permainan, tapi agama bukan permainan. Allah menyebutkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia ini laib, permainan dan sendau gurau, tapi agama bukan. Agama keseriusan, bagaimana kita bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah yang dengan itu kita masuk surga. Bukan main-main. Sekarang jadi permainan agama ini. Dianggap bahwa ini satu hal yang biasa. Orang punya sifat tuh niru gitu. Kalau udah ustadz yang lakukan ini, yang lain niru, bikin lagi grup ini, bikin grup ini. Ini bukan agama. Agama keseriusan. Antum lihat para ulama salaf bagaimana? Apa ada seperti itu para ulama salaf? Agama dipakai permainan, dengan jalan-jalan, dengan naik motor, dengan ini, kasih ceramah sedikit, kemudian main lagi. Ini permainan, nggak akan bertemu. Antara ilmu dengan permainan tidak akan ketemu selama-lamanya. Gitu. Harus ada kesungguhan. Ini nggak sadar kita ini dirusak dari dalam ini, nggak sadar kita dirusak. Dianggap benar, dianggap baik. Gitu. Akhirnya ditiru oleh orang banyak. Orang-orang awam yang baru ngerti agama ini, baru tobat, yang ikut, senang dia. Memang biasa main dia. Ketemu. Ini nggak sadar. Justru orang dibawa untuk talabul ilmi, diajak untuk baca kitab, diajak untuk memahami Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu seperti itu. Bukan diajak kepada permainan. Bukan berarti permainan nggak boleh, boleh. Tapi antum jangan ekspos dong permainan itu. Apa bedanya antum dengan orang umum? Gitu. Antum boleh main tapi jangan orang lain tahu. Kan jadi tiru oleh semua. Gitu. Antum sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai talib ilmu, jadi contoh. Ketika antum berbuat kejelekan, antum akan dapat dosanya sampai hari kiamat nanti. Gitu. Itu ingat itu. Ini agama. Agama keseriusan harus sungguh-sungguh kita belajar agama ini sampai kita paham tentang agama. Itu tentang at-tahammul. Kemudian amanah yang kedua
amanatul ada. Artinya kita harus berusaha bagaimana menyampaikan ilmu ini dengan apa yang kita sudah ketahui. Yang paling pokok ya kita menyampaikan kepada keluarga kita. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Sekarang bagaimana kita dengan kita belajar menuntut ilmu, kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sibukkan diri kita dengan itu. Jangan disibukkan dengan yang lain. Adapun para dai, kewajibannya menyampaikan ilmu ini kepada umat. Di setiap waktu, setiap kesempatan dia wajib untuk menyampaikan. Yang pokok yang disampaikan adalah tauhid. Bagaimana orang beribadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini harus terus, nggak boleh berhenti. Seorang talibul ilm, apalagi dia seorang dai, bagaimana dia menyampaikan ilmu ini kepada umat ini agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Dan itu harus terus. Nggak boleh dia merasa puas, saya udah pernah menyampaikan, nggak cukup. Hatta sudah tamat usul tsalatsa, ulangi lagi. Hatta sudah tamat kitab tauhid, ulangi lagi, terus seperti itu. Karena apa? Karena umat belum betul-betul paham tentang tauhid. Banyak orang berbuat syirik. Dan kesyirikan bertambah hari bertambah banyak. Kalau antum berbicara soal kerusakan, tapi nggak pernah dibahas kerusakan tentang tauhid, kerusakan tentang akidah nggak dibahas. Ini yang paling pokok, yang harus diperbaiki dulu sebelum yang lainnya. Makanya perhatikan, bagi seorang talibul ilm diperbaiki dirinya, istrinya, anaknya. Adapun para dai, dia wajib untuk menyampaikan ilmu. Apa yang sampaikan? Tauhid. Karena itulah para anbiya wa rusul menyampaikan tauhid. Ini amanah dan akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat amanah ini. Antum belajar berapa tahun? Antum mengaji berapa tahun? Antum sudah sampaikan belum ilmu ini kepada umat ini? Akan ditanya oleh Allah. Jadi ini harus perhatikan, ini amanah yang akan ditanya Allah di hari kiamat nanti. Bahwa Allah akan tanya ketika orang berada di padang mahsyar, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak nanti. Di samping tentang umur dihabiskan untuk apa? Ilmunya diamalkan atau tidak. Ini yang pertama, berkaitan dengan talibul ilm adalah ibadah dan dia punya dua amanah. Yang pertama amanah tahammul, yang kedua amanah al-ada. Kemudian yang kedua tadi sudah saya singgung yang pertama, bahwa kita nuntut ilmu agar kita takut kepada Allah. Kita nuntut ilmu agar mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nuntut ilmu bagaimana supaya hati kita ini bertambah baik, bertambah bersih. Karena di awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah firmankan kepada Nabi Muhammad SAW, wa thiyabaka fatahhir, bajumu kamu bersihkan. Kata para mufassirin tentang ayat ini, yang pertama makna dari wa thiyabaka fatahhir, arti jiwamu kamu bersihkan dari segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, amalmu kamu bersihkan dari kotoran-kotoran. Yang ketiga, bersihkan akhlakmu. Ini di awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Baru makna yang keempat, yaitu bajumu kamu bersihkan. Orang kalau mau sholat dia harus bersih dari najis bajunya. Ada tafsir yang lain juga yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kalimat wa thiyabaka fatahhir ay wa thiyabaka faqassir. Bagi laki-laki itu disuruh potong, nggak boleh dia lebih daripada mata kaki, nggak boleh, harus di atas mata kaki.
wa thiyabaka faqassir. Bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Baghawi dan Ibnu Katsir dan yang lainnya tentang ayat ini. Artinya kita kembali bahwa kita menuntut ilmu ini bagaimana kita membersihkan hati kita. Dan orang yang membersihkan hati adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung siapa orang yang membersihkan hatinya. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dengan apa? Dengan berbuat dosa dan maksiat. Itu yang kedua harus perhatikan. Bahwa kita menuntut ilmu bagaimana membersihkan hati kita. Bagaimana kita takut kepada Allah. Bagaimana kita tambah dekat kepada Allah SWT. Yang ketiga, kita wajib untuk berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini harus kita ingat terus. Bagaimanapun keadaannya kita tetap harus kembali kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena itulah wasiat Rasulullah SAW. Di dalam hadis Irbad bin Sariyah di Syarah Akidah ada, antum bisa lihat di halaman 106 di bab yang kelima. Nabi sudah mengingatkan kepada kita semuanya di wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda SAW, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habasyiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi SAW bersabda, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun yang memerintah kalian seorang budak Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaul mahdiyyin ar-rasyidin, para khalifah yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru agama, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Di sini Nabi SAW memberikan wasiat yang pertama untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang paling baik adalah takwa kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Yang kedua, Nabi berwasiat untuk selalu mendengar dan taat kepada ulil amri meskipun dia seorang budak Habasyah. Yang ketiga, Nabi menyebutkan bahwa sesudah wafatnya beliau akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam ini. Sebagaimana Nabi sudah sebutkan bahwa umat Islam ini akan berpecah menjadi berapa golongan? 73. Ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi millah sataftariqu ala 73. 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab berpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan yang satu masuk surga, yaitu jamaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Dalam riwayat yang lain disebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini hadis
Hasan, riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi umat Islam, Nabi sudah sebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan. Dan menjadi 73 golongan kata Rasulullah SAW. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Kemudian setelah Nabi menyebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan, yang keempat Nabi memberikan solusi. Solusinya Nabi berikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang pada sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian Nabi lanjutkan yang keempat ini, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Artinya peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Artinya kita betul-betul harus berpegang teguh dan bersungguh-sungguh berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena apa? Karena banyak fitnah. Fitnahnya banyak. Dan orang akan lepas dari manhaj yang hak ini. Karena fitnah itu. Apakah fitnah dunia? Apakah fitnah wanita? Apakah godaan dari syaitan? Apakah hawa nafsu? Atau teman-teman yang jelek? Atau yang lainnya? Yang membuat dia keluar dari manhaj yang hak ini. Dan sudah banyak yang keluar. Itu. Makanya harus kita berpegang teguh kepada manhaj ini. Ini taksil tentang manhaj. Gak boleh keluar dari Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Yang kita pegang dalil. Perhatikan tuh. Kalau bilang Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf, dalil. Setiap kita melakukan apa saja, dalilnya ada atau tidak dari Quran. Dalilnya ada tidak dari sunnah. Dan bagaimana pemahaman salaf tentang itu. Sehingga kalau betul kita berjalan di atas jalan ini, akan dapat hidayah. Karena Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Allah menyuruh kita untuk berpegang pada Quran dan sunnah, dan itulah siratal mustaqim. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Hendaklah berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan kepada kalian. Hendaklah engkau Muhammad berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan kepada engkau. Karena engkau berada di atas siratal mustaqim. Jadi kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dia berada di atas siratal mustaqim. Karena satu jalan menuju kepada Allah hanya satu. Itu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada jalan lain. Semua jalan menuju kepada Allah tertutup. Kecuali satu jalan. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah yang akan membawa manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan riwayatnya saya bawakan di sini di halaman 104. Ketika menjelaskan surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi jalan satu. Dan Nabi menggaris di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek. Setiap garis, setiap kelompok itu mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW. Hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi SAW, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak satupun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat syaitan yang menyuruh kepadanya. Ini riwayatnya sahih, riwayat Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Kemudian selanjutnya, yang kelima dari hadis Irbad bin Sariyah ini, setelah yang pertama disuruh bertakwa kepada Allah, yang kedua mendengar dan taat kepada ulil amri, yang ketiga akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam,
Yang keempat, disuruh kita berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang kelima, Nabi ingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Arti Nabi sudah ingatkan, jauhkan perkara yang baru dalam agama. Arti kalau Nabi sudah menyebutkan seperti ini, tetap ada perkara-perkara yang baru yang dilakukan manusia, yang dimasukkan ke dalam agama, yang bukan dari agama. Kemudian Nabi lanjutkan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah. Setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Yang mengatakan setiap yang baru dalam agama bid'ah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan demikian, setiap yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan adalah bid'ah. Kemudian Nabi lanjutkan lagi SAW, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itulah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW yang wajib kita berpegang teguh dengan sabda ini. Jangan dihilangkan hadis ini. Ini hadis ini mau dihilangkan oleh sebagian manusia. Apalagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Itu mau dihilangkan oleh orang. Sampai dikatakan jangan bawa masalah bid'ah. Lo yang pertama kali mau berbicara tentang setiap bid'ah itu sesat siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan setiap bid'ah sesat Rasulullah SAW. Setiap yang baru agama bid'ah dan setiap yang bid'ah sesat. Ini nggak disukai oleh siapa? Nggak disukai oleh siapa? Oleh iblis yang pertama kali. Yang kedua oleh tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Sebab dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bahwa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orang taubat, tahu dia dosa. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, dia menganggap baik perbuatannya sehingga sulit dia untuk taubat kepada Allah. Ini taksil tentang manhaj yang harus kita pegang. Jadi kita berjalan di atas jalan ini. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Pegang erat-erat. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Dan kalian mengikuti, jangan kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini, dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dan Al-Aliki dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita ingat bahwa ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini, ya masih ditolak oleh manusia. Ditolak. Enggak ada masalah. Inilah dakwah. Bukan dakwah itu harus diterima, tidak. Dakwah disampaikan, ada yang menerima, ada yang tidak terima. Ada yang dapat hidayah, ada yang sesat. Seperti itulah yang didakwakan oleh para anbiya wa rasul alaihi wasallam. Kalau dakwah ini ditolak, dicela, diejek, difitnah, enggak ada masalah. Itu merupakan sunnatullah, enggak akan berubah. Walan tajida li sunnati tabdila, enggak akan berubah. Jadi enggak usah takut kita. Dakwah ditolak, enggak usah takut. Maka dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, itu ada di halaman 111 di Syarah Aqidah. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, seorang imam Ahlussunnah dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah. Kata beliau, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Hendaklah engkau berpegang teguh kepada athar salafus saleh meskipun orang-orang menolaknya, dan jauhkan dirimu dari pendapat orang yang menyalahi salafus saleh meskipun ia dihiasi pendapatnya dengan perkataan-perkataan yang indah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah dan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Jadi
Diperintahkan kita untuk apa? Untuk berpegang teguh kepada Quran wa sunnah al-fahmi salaf, meskipun ditolak oleh manusia. Itulah dakwah. Dakwah ditolak wajar. Kewajiban kita apa? Menyampaikan. Wa ma'ala rasuli illal balagh. Enggak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Tapi jauhkan pendapat manusia. Sekarang banyak orang pendapat manusia ini yang dijadikan sebagai dalil. Ara ar-rijal dijadikan sebagai dalil, sebagai pijakan. Mesti yang dijadikan dalil itu apa? Al-Quran dan Sunnah, dalil, bukan ara ar-rijal, bukan pendapat orang. Ini udah banyak campur aduk sekarang ini orang. Dalil ditolak, yang diikut pendapat orang. Gimana cara berpikirnya itu seorang talibul ilm, seorang dai? Mesti kan dalil yang diikut. Al-Quran, bukan orang, bukan pendapat orang. Dan ketika kita berjalan di atas jalan ini, yang mengikut kita sedikit, gak ada masalah. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Ittabi' turuqal huda, ikutilah jalan-jalan petunjuk, ikuti jalan-jalan sunnah. Wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak membahayakanmu sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan tersebut. Wa iyyaka wa turuqad dhalalah, dan jauhkan dirimu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kebinasaan. Jadi jalannya orang-orang yang binasa, orang-orang yang sesat, jangan diikut. Karena Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, kalau kita mengikuti kebanyakan orang, pasti mereka akan menyesatkan kita. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka hanya menyangka dan mereka hanya berdusta. Jelas sampai sini? Ya, ini baru yang pertama ini. Ya. Nasihat yang pertama ini. Berkaitan dengan talabul ilmi, kemudian juga berpegang teguh pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Ini taksil. Untuk tafsilnya nanti harus kita mengkaji lagi lebih luas tentang masalah ini. Dan ini harus kita pegang teguh. Belajar dan sungguh-sungguh kita untuk belajar. Nggak ada patah semangat, nggak ada futur, tidak ada, nggak ada malas. Belajar, gitu. Dan wajib untuk berdakwah terus meskipun ditolak oleh manusia. Sampaikan yang hak ini. Pasti Allah akan menyampaikan ketika kita menyampaikan yang hak, yang menyampaikan kepada dalam hati manusia adalah Allah SWT, bukan kita. Gitu. Allah yang Maha Tahu. Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyukai siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tunjukkan siapa yang Allah kehendaki. Makanya kewajiban kita menyampaikan. Samping menuntut ilmu, menyampaikan. Dan terus sampaikan ilmu ini. Itu diantara yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Yang penting bagaimana kita mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.